Pernah nggak lu ngerasain momen ini? Fibo udah ditarik rapi, level pas, entry di 0611. Rasanya kayak ini textbook banget sih, lu masuk dengan penuh iman. Beberapa detik aman, candle goyang dikit, terus nyentuh dikit ke bawah. SL, harga balik naik, lewat level Fibo lu, jalan sesuai arah analisa. Lu bengong, kopi nggak jadi diminum. Terus ngomel pelan, anjir kenapa tiap di Fibo gue kena SL? Nah bro, malam ini kita ngobrolin satu penyakit klasik scalper. Kena SL di level Fibo. Dan tenang, lu nggak sendirian. Ini wabah nasional. Gini bro, kita lurusin dulu satu hal biar nggak salah kaprah. Fibonacci itu bukan tembok. Dia bukan pagar rumah, dia cuma penunjuk kemungkinan. Masalahnya banyak scalper nganggep Fibo kayak saklar, nyentuh, mantul. Padahal market nganggep Fibo itu tempat main, tempat nguji, tempat nyapu. Penyebab pertama kenapa scalper sering kena SL di Fibo itu simple tapi nyelekit. Lu masuk terlalu percaya diri sama satu garis. Lu lihat Fibo. Lu tutup mata dari hal lain. Struktur, nanti aja. Konteks trend, yang penting Fibo kena. Market itu bukan ujian pilihan ganda bro. Gak cuma A, B, C. Lu jawab satu soal doang padahal soalnya esai. Terus penyebab kedua, ini yang sering kejadian tapi jarang diakuin. Fibo lu kelihatan cakep, tapi market belum siap mantul. Market itu sering banget nyenggol dulu sebelum jalan, kayak kehidupan sehari-hari bro, lu mau masuk lift. Pintu kebuka dikit, lu refleks maju. Pintu nutup lagi, bukan liftnya rusak. Lu aja kecepatan. Market juga gitu, dia cek likuiditas dulu. Siapa yang naruh SL di Fibo, dan tebakan lu bener bro, banyak. Nah, ini penyebab ketiga yang bikin Fibo jadi kuburan massal, SL terlalu jujur. Lu naruh SL tepat di bawah level Fibo. Persis, rapi. Dan market, dia senyum. Karena itu bukan proteksi, itu papan petunjuk. Harga turun dikit, nyentuh SL lu, ngambil napas, terus jalan sesuai arah awal. Lu yang keluar duluan, kayak lu ngantri bakso udah di jalur bener, tapi pulang pas tinggal satu orang. Penyebab keempat ini halus tapi mematikan. Lu pakai Fibo tanpa lihat siapa yang lagi megang kendali. Market bisa naik, tapi bukan berarti buyer yang kuat. Bisa turun, tapi bukan berarti seller dominan. Lu lihat Fibo retracement, lu buy. Padahal di atas sana, ada yang lagi nunggu buat jual gede. Lu ikan kecil. Masuk di kolam yang salah. Kena SL. Bukan karena Fibonya salah, tapi karena lu masuk di area orang gede. Sekarang analogi sehari-harinya bro, biar nempel. Bayangin lu nyebrang jalan. Lu lihat zebra cross. Secara teori, aman, tapi lu nyebrang tanpa nengok kanan kiri. Dan truk lewat. Masalahnya bukan zebra crossnya. Masalahnya lu nganggep garis itu jaminan hidup. Fibo itu zebra cross, bukan tameng. Terus solusi gimana bro? Biar nggak tiap Fibo jadi tempat makaman akun. Pertama, ubah cara pandang. Fibo itu area, bukan titik sakral. Kalau lu entry di Fibo, siap terima noise, siap harga nyenggol, siap diuji. Kalau nggak siap diuji, jangan masuk. Kedua, jangan pakai Fibo sendirian. Fibo itu alat bantu, bukan kompas hidup. Kalau konteks nggak dukung, Fibo secantik apapun cuma dekorasi. Kayak lu pakai jas mahal tapi datang ke sawah, salah tempat. Ketiga, turunin ego. Fibo bukan selalu harus di trade. Kadang Fibo cuma ngasih tahu, bro, di sini rame. Dan rame itu belum tentu aman. Scalper yang hidup lama itu bukan yang paling sering entry Fibo, tapi yang paling sering skip Fibo. Dan bro, ini yang paling penting. Kalau tiap kena Fibo lu tegang, itu tanda lu maksa. Market nggak salah. Fibo nggak salah. Lu aja lagi pengen bener. Padahal trading bukan soal pengen bener, tapi soal pengen bertahan. Jadi kalau nanti lu lihat harga nyentuh Fibo, terus hati lu langsung berisik, tangan gatel pengen klik, ingat obrolan malam ini. Tarik napas, minum kopi, tanya pelan ke diri sendiri. Ini market ngajak atau gue yang maksa? Kalau masih ragu jawabannya jelas, ngopi dulu. Market nggak kemana-mana, akun lu yang harus dijagain. Udah bro, santai. Kita lanjut ngopi. Scalper sering kejebak bukan karena Fibonya salah, tapi karena cara kita ngelihat Fibo kayak titik sakti. Kayak lu nganggep lampu merah pasti berhenti. Padahal kadang ada aja motor yang nerobos. Fibo itu lebih mirip zebra cross. Tempat orang sering nyebrang. Bukan jaminan semua orang berhenti. Dan lucunya, justru karena banyak yang lihat level itu, disitulah sering terjadi drama. Harga dateng, nyentuh dikit, ngecek likuiditas, nyenggol SL kita, baru jalan sesuai awal. Dan kita udah kelempar dengan perasaan gue bener tapi salah. Itu sakitnya khas scalper. Kayak lu udah tahu jawaban soal ujian tapi salah nulis di kertas. Nilainya 0. Padahal otak lu bener. Masalahnya scalper sering terlalu fokus ke garis, lupa konteks. Harga itu hidup, bukan robot. Kadang dia mampir dulu, kadang dia ngetes,
Kadang dia muter balik cuma buat ngeliat siapa yang nggak sabar. Dan Fibo sering jadi tempat favorit market buat ngeprank. Ini kayak kehidupan nyata. Lu janjian jam 7, lu datang tepat waktu, yang lain datang jam 7.16, dan lu doang yang nunggu. Salah lu nggak? Capek? Ya. Nah, di market juga gitu. Fibo lu bener, arahnya bisa jadi bener. Timing lu aja belum sinkron sama napas market. Dan di titik ini gue mau berhenti sebentar. Buat lu yang masih dengerin sampai sini, terima kasih bro. Beneran. Channel ini kita bangun bareng-bareng, pelan. Apa adanya, ini bukan penghakiman, ini pembelajaran buat kita semua, terutama gua. Karena cerita ini bukan hasil teori. Ini pengalaman jatuh bangun gua di market. Gua pernah berkali-kali kena SL di level Fibo. Persis. Rapih. Nyebelin. Awalnya gue nyalahin market, nyalahin broker, nyalahin spread, nyalahin jam trading. Sampai akhirnya gue sadar yang perlu dibenerin bukan garisnya, tapi cara gue bersikap sama level itu. Fibo bukan benteng baja, dia cuma area kemungkinan. Scalper yang selamat bukan yang hafal level, tapi yang paham kapan market lagi sopan dan kapan lagi liar. Karena market itu kayak orang lewat depan rumah, kadang cuma lewat, kadang mampir, kadang nengok doang terus cabut. Dan kalau sekarang lu masih dengerin sampai titik ini, di titik ini ya bro, lu bukan trader sembarangan. Trader sembarangan udah skip dari awal nyari setup instan. Lu masih di sini, berarti lu paham satu hal penting. Kena SL di Fibo, bukan berarti lu goblok. Kadang lu cuma datang terlalu percaya diri ke tempat yang rame. Trading itu bukan soal siapa paling pinter narik garis, tapi siapa yang paling sabar ngadepin tingkah market. Pelan itu bukan kalah, receh itu bukan malu. Yang bahaya itu ngerasa level kita harus dihormati market. Jadi lain kali waktu harga kena SL di level Fibo, tarik napas dulu. Jangan langsung nyalahin diri. Ingat satu hal di hidup aja, rencana sering meleset, apalagi di market. Gue tutup obrolan tongkrongan malam ini. Gue hands, scalper reseh, profit kecil tapi konsisten. Pelan, sampai ketemu di chart berikutnya bro.